India dikenal sebagai negara yang memiliki beragam tradisi spiritual yang sangat kental. Selain itu, negara ini juga dikenal menganut sistem kasta yang terus berlaku hingga hari ini. Namun demikian, sebagai negara yang dikenal menganut sistem kasta sekaligus tradisi yang sangat kental, India memiliki sebuah kota bernama Auroville yang sama sekali menafikan sistem kasta, bahkan tanpa agama, tanpa uang, juga tanpa politik. Selain itu, kota ini juga dikenal sebagai kota paling damai di dunia, sekaligus dianggap sebagai kota masa depan yang paling didambakan. Kota Auroville memiliki 3 aturan mutlak, yaitu tidak ada pertanyaan tentang agama, tentang politik, dan tentang kebangsaan. Orang-orang yang hidup di kota ini tidak perlu khawatir dengan kasta yang mereka miliki, tidak perlu cemas untuk hidup tanpa agama, tanpa politik, bahkan tidak perlu takut untuk hidup tanpa uang. Auroville berada di distrik Viluppuram, Tamil Nadu, salah satu negara bagian di India Selatan. Kota berslogan Kota Fajar ini dirancang untuk ditinggali 50.000 penduduk dari berbagai penjuru dunia. Pusat pemerintahan Auroville terletak di sebuah kubah raksasa yang dikenal sebagai Matri Mandir atau kuil ibu yang dilapisi warna emas. Secara fisik, kubah tersebut tampak seperti bulatan yang sangat megah, di mana semua orang dapat melakukan kegiatan spiritual seperti bermeditasi dengan tenang. Pada dasarnya, kota Auroville merupakan kota eksperimental yang sebagian besar penduduknya berasal dari India, Jerman, dan Perancis. Penduduk yang menempati kota ini berasal dari lebih 50 suku bangsa yang berbeda. Kendati demikian, mereka dapat hidup saling berdampingan tanpa masalah, tanpa politik dan agama, dan bahkan tidak menggunakan uang. Seluruh bangunan yang terdapat di dalamnya menggunakan energi terbarukan dengan tujuan agar bisa didaur ulang. Semua ketetapan di Auroville didasarkan atas dasar permusyawaratan, sementara untuk aset seperti rumah diakui sebagai milik bersama. Sedangkan mengenai pekerjaan, para penduduk di kota ini bekerja sesuai dengan minat serta bakat masing-masing, dan semua orang memiliki gaji yang setara. Begitu juga menyangkut pendidikan, semua anak di Auroville dibebaskan untuk memilih pelajaran yang ingin mereka dalami. Setiap penduduk di Auroville bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar setiap orang. Orang yang mampu secara finansial diharapkan berkontribusi setidaknya dengan mencukupi kebutuhan diri sendiri. Pengeluaran yang dikeluarkan diharapkan juga semurah mungkin untuk pengeluaran umum masyarakat melalui pusat dana. Sementara itu, pendatang baru juga diharapkan berkontribusi minimal untuk mencukupi pengeluaran diri sendiri selama 1 tahun pertama. Penduduk yang mendiami kota ini diharapkan mau mengikuti berbagai eksperimen dan proyek ekonomi yang dijalankan di Auroville, seperti membuat kertas kerajinan, makanan organik dan dupa yang diekspor ke luar negeri. Penduduk Auroville juga bekerja menggarap penghijauan, pertanian organik, teknologi tepat guna, hingga pendidikan dasar, di mana kemudian hasil dari proyek-proyek ekonomi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua masyarakat yang tinggal di Auroville. Tentu ada alasan mengapa Auroville disebut sebagai kota masa depan. Ada beberapa aturan di Auroville yang dipercaya lebih mendahulukan unsur kemanusiaan. Misalnya, setiap orang yang datang atau tinggal di Auroville tidak diperkenankan untuk merokok, minum minuman keras, atau membicarakan politik dan agama. Namun demikian, meski tidak diperkenankan membicarakan urusan agama, bukan berarti bahwa orang-orang yang hidup di kota ini tidak beragama. Akan tetapi, agama menjadi urusan pribadi yang tidak akan ditanyakan. Kota ini juga disebut sebagai tempat kedamaian, kerukunan, dan harmoni, di mana semua naluri bertarung dalam jiwa manusia digunakan secara eksklusif untuk mengatasi penyebab penderitaan dan kesengsaraan mereka. Hal ini sesuai dengan visi Auroville, yaitu menjadi kota universal bagi pria dan wanita dari semua negara, dapat hidup dalam damai dan harmonis di atas semua kepercayaan, politik, hingga kebangsaan. Kendati demikian, jangan mengira bahwa hidup di Auroville dapat dilakukan dengan santai. Karena bagaimanapun, Auroville sangat mengandalkan kerja keras penduduknya, sehingga banyak hal yang harus dilakukan di kota ini. Seperti menanam pohon, mengikuti meditasi, membangun rumah-rumah sementara, membantu memasak, hingga mengajar anak-anak. Kondisi alam kota ini juga dijaga dengan sangat baik, dengan prinsip bahwa flora dan fauna dapat hidup berdampingan bersama manusia. Sehingga anjing, burung kecil, kucing, hingga merak bisa berjalan-jalan di teras rumah. Selain itu, penduduk Auroville tidak ada yang menggunakan mobil. Moda transportasi di kota ini berkisar antara jalan kaki, sepeda, dan yang paling modern adalah sepeda motor. Bahkan, penggunaan sepeda motor sudah mulai dibatasi karena dianggap menambah polusi kota. Auroville
didirikan di India pada bulan Februari tahun 1968 oleh seorang wanita ahli spiritual asal Perancis bernama Mira Alfasa sebagai kawasan eksperimental. Alfasa terinspirasi dari seorang pemikir spiritual asal India bernama Sri Aurobindo, yang juga merupakan pendiri gerakan yang mencari keharmonisan dalam semua aspek kehidupan. Pada tahun 1973, Auroville mulai berkembang dengan pesat berkat kerja keras para warganya. Meskipun kota ini terletak di tengah gurun, Auroville telah menjadi rumah bagi ribuan orang yang berasal dari 52 suku bangsa yang berbeda. Mereka berharap bisa membangun kota kemanusiaan yang baru dengan warga yang hidup damai dan harmonis dengan kehidupan spiritual. Untuk bisa mengunjungi kota penuh kedamaian ini, tentu saja harus datang ke India terlebih dahulu. Para pengunjung dapat mengurus visa tinggal di Auroville untuk beberapa hari. Setelah kunjungan pertama, ia bisa mengajukan izin pindah ke Auroville pada petugas yang terdapat di sana. Namun demikian, hanya penduduk yang dianggap layak saja yang dapat tinggal lebih lama di kota ini.